Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kakak Uli. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Oke adik-adik sekolah minggu, kita minggu ini masih beribadah di rumah saja. Minggu ini kita masuk di minggu ke-18 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kakak Mawar. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau menyertai kami dari istirahat kami tadi malam. Tuhan, Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Ya Bapa, pagi hari ini kami akan beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau yang selalu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami yakin dan percaya jika Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap hati kami, maka ibadah kami akan berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati mereka. Tuhan juga yang memberkati kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang terlibat dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke baik adik-adik, kita bernyanyi dari buku ini sekolah minggu nomor 25. Mari kita bersukaria dan dilanjut dengan Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah,
kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan, kasih Yesus indah, oh indah. Sekarang kita masuk di hukum Taurat, titah kelima, 1, 2, 3. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku SD sekolah minggu nomor 41 ayat yang pertama, di badai topan dunia. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya. Kita membaca epistel untuk minggu kita hari ini yang tertulis dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai ayat 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Adik-adik sudah dapat? Sudah, Kakak Mawar. Kita baca bergantian ya.
Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus menghadiri di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kembali kita angkat pujian kita bernyanyi, kita katakan Allahku besar sambil kita bangkit berdiri. Sekolah minggu, kita sama-sama mengaku iman rasuli kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik sekolah minggu,
karena kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta W. Saragi. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 27 ayat yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Duduk yang baik, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pendeta W. Saragi. Baik, untuk adik-adikku sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mau mengajak Bapak, Mama, dan keluarga, mari kita mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima, di mana Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan sukacita pada kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah, berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Memang akan dibacakan untuk kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom untuk adik-adikku sekolah minggu. Firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang pergi untuk berdoa. Lalu ia memilih 3 orang muridnya untuk pergi bersama dia naik ke atas bukit, ke atas gunung Tabor. Di lagu kita tadi sebelum Ama lanjutkan firman Tuhan ini, tadi lagu ibadah kita, karena judul nats kita ini tentang menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tadi ada lagu sekolah minggu yang menyaksikan tentang kebesaran, kemuliaan Allah kita. Lirik lagunya, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, gunung miliknya, langit miliknya, sungai miliknya, semua bintang, bahkan bintang-bintang miliknya. Itulah besar kuasa Allah kita. Lalu kita sebagai orang beriman, orang percaya, mengaku menyaksikan iman kepercayaan. Yang pertama, kita menyaksikan, mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, langit, bumi, dan segala isinya. Dalam penggal kedua, kita menyaksikan, kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dan ini juga yang disaksikan oleh Alkitab kita, yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, bahwa Dia adalah anak Allah. Siapa yang berkata? Siapakah yang memberitahu bahwa Dia adalah anak Allah? Para murid ternyata percaya bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Raja yang akan memimpin di Yerusalem. Coba kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, kalau kita menonton film, melihat film bagaimana agungnya seorang raja yang memimpin rakyat yang begitu banyak, memimpin pasukan perang dan banyak lagi. Itulah yang ada di pikiran para murid, bahwa Yesus itu adalah seorang raja yang akan memimpin, memperjuangkan mereka di Yerusalem. Tetapi ternyata firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sebenarnya, yang tunggal, yang berkuasa, bukan hanya di bumi ini, tetapi juga berkuasa di surga. Itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Ada 2 kali bahwa yang menyampaikan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, yaitu Allah itu sendiri. Pertama, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, lalu terbelahlah langit, lalu terbanglah burung merpati, dan suara Allah bersuara menyatakan, inilah anak yang kukasihi. Allah sendiri yang berkata bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lalu yang kedua, yaitu yang menjadi firman Tuhan pada saat ini, ketika Yesus naik berdoa ke atas gunung Tabor bersama dengan para murid, 3 orang muridnya. Siapa tadi? Kira-kira ada yang tahu dari sekolah minggu? Siapakah nama murid yang dibawa Yesus 3 orang ke atas bukit Tabor? Yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika murid inilah, lalu ketika mereka berbicara, melalui awan datang. Bayangkan, ada yang pernah melihat awan? Ya, seperti awan yang kita lihat setiap hari. Awan datang melingkupi mereka, lalu mereka masuk ke dalam awan itu. Para murid ketakutan. Para murid ketakutan, menggigil. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lalu dari dalam awan itu bersuaralah Allah dengan suara yang lantang berkata, inilah anak yang kukasihi, Dia adalah anak yang kukasihi. Dengarkanlah Dia, ikutilah Dia. Adik-adik sekolah minggu, ternyata di dalam iman kepercayaan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus lewat suara Allah sendiri yang memberitahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sebenarnya. Dialah Raja di dunia dan di surga, bukan hanya Raja di dunia ini saja ternyata. Dan ini juga yang ingin diingatkan ketika para murid, bayangkan para murid melihat ada dua orang yang bersama dengan Yesus ketika berdoa itu. Siapa katanya tadi? Musa dan Elia. Musa dan Elia ini adalah pemimpin bangsa atau umat Tuhan dalam perjanjian lama. Musa lah yang memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir sampai hendak masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Orang-orang pada saat itu sangat mengimani, sangat percaya, sangat menginginkan sosok Musa hadir. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka yakin bahwa itu adalah wujud dari Musa. Ternyata tidak. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari yang disebutkan tadi, baik Musa dan Elia. Karena Yesus Kristus itulah penggenapan dari wujud kepemimpinan Musa, dari wujud hamba Tuhan yaitu Elia. Yesuslah yang menggenapi setiap janji yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, ketika para murid melihat, lalu Simon Petrus berkata, "Sungguh berbahagianya kami Tuhan, sungguh berbahagianya kami Yesus. Kami boleh melihat Engkau dan dua orang yang sangat kami inginkan, sangat kami banggakan. Izinkanlah aku membuat 3 kemah." Memang ketika seseorang itu dalam suasana hati yang berbahagia, ketika kita manusia itu sedang berbahagia, semuanya gampang. Begitu juga Simon Petrus. Dia dalam perasaan sukacita lalu dia berkata, "Aku akan mendirikan 3 kemah." Sedangkan adik-adik sekolah minggu, tahukah kalian, alat pun dia tidak punya. Tetapi karena dia sedang berbahagia, semua menurutnya gampang. Nah ini adik-adik sekolah minggu, ini mau diingatkan juga oleh firman Tuhan. Tahukah kalian siapa yang menyangkal Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Tuhan, aku akan mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi"? Simon Petrus. 3 kali ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap dan ingin disalibkan, 3 kali sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan kita Yesus. Demikian juga hendaknya kita, adik-adik sekolah minggu, ingin diingatkan oleh firman Tuhan. Sebahagia apapun kita, sesukacita apapun kita, hendaklah kita di dalam iman kepercayaan kita tidak menyombongkan diri, tidak menjadi tinggi hati di dalam iman kepercayaan kita, tidak menjadi sombong, tidak menjadi memudahkan, menggampangkan segala sesuatu. Itu tidak boleh bagi orang-orang yang percaya. Itu tidak baik. Karena apa? Firman Tuhan berkata ketika Petrus berkata demikian, ia tidak tahu ternyata apa yang ia katakan. Ia tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Karena alat palus biji pun dia tidak punya. Bagaimana dia mungkin bisa mendirikan 3 kemah pada saat itu untuk Tuhan, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Jangan tinggi hati di dalam iman kepercayaan. Yang kedua, firman Tuhan ingin mengingatkan, dengarkanlah dia, ikutlah dia, ikutilah dia dan dengarkan dia. Adik-adik sekolah minggu, kita diajak menjadi orang-orang yang mengenal Kristus dan setia kepada Yesus Kristus. Tidak hanya mengenal ketika senang, tidak hanya mengenal ketika susah, tidak hanya mengenal lewat mulut saja, tetapi lewat segala tindakan kita, setiap yang ada pada kita. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Kristus. Kita semakin mencintai, semakin mengenal, maka kita harus semakin setia. Jangan sampai dalam perjalanan seperti Simon Petrus, dia harus mengalami jatuh bangun proses kepercayaannya. Dia sempat menyangkal Kristus, dia sempat ingin meninggalkan Kristus. Jangan sampai kita seperti itu. Tetapi biarlah kita semakin mencari, semakin mengenal, semakin mencintai dan semakin setia kepada Yesus Kristus lewat firman-Nya.
Biarlah kita, ketika kita semakin mencintai, semakin setia, kita juga diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Kita juga adik-adik sekolah minggu dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang telah menyelamatkan hidupku, menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, untuk adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam iman kepercayaan kita yang telah kita saksikan bahwa Allah kita itu sungguh luar biasa lewat kasih setianya akan dunia ini, akan hidup kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan kita yang menggenapi setiap perkataan dalam perjanjian lama, memperbaharui setiap janji dan menggenapinya dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita tetap setia, mari kita semakin hari semakin giat adik-adik sekolah minggu mencari, belajar firman Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menjauhkan kita dari kesombongan rohani, dari kesombongan tingkah laku kita, tetapi kita semakin menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kita semakin dipakai Tuhan lagi menjadi saksi-saksinya yang kecil, yang menyatakan bahwa Allahku luar biasa, bahwa Tuhanku Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan yang memberikanku kehidupan, memberikanku orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami anak-anak sekolah minggu-Mu ini. Kami mengaku Bapa bahwa kami adalah anak-anak yang masih kecil. Kami belum tahu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu untuk membimbing kami, agar kami mampu Tuhan hidup di dalam terang-Mu, menjadi anak-anak terang-Mu, menjadi anak-anak yang penuh kasih yang dari Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan mau diajak oleh pengajar-pengajar sesat dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami mendengarkan dan selalu menuruti perkataan-Mu lewat orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami yang selalu membimbing kami. Jangan biarkan Tuhan si iblis mengajak kami ke jalan yang sesat, tapi biarlah firman-Mu yang selalu mengajarkan kami agar kami hidup di dalam kasih-Mu, kami hidup dalam terang-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua dari anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, seperti Engkau mengasihi kami semua. Berikan kasih dan sukacita yang daripada-Mu kepada orang tua kami, agar mereka Tuhan dalam sukacita selalu membimbing kami anak-anak yang Engkau kasihi ini. Berikan Tuhan sukacita lewat pekerjaan yang boleh orang tua kami kerjakan. Berkatilah itu semua Bapa, agar menjadi kebahagiaan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang masih mau Tuhan menyampaikan firman-Mu lewat lagu pujian, lewat musik, dan lewat pemberitaan firman-Mu di gereja. Dan kami sungguh bersukacita, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami Bapa untuk setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak terang-Mu. Inilah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan
sambil kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sungguh ku bangga Bapa sambil kita bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Abang Raymond. Nah, hari ini kita mau belajar lagu baru loh. Sudah lama kita tidak pernah belajar lagu baru kan? Nah, kita mau belajar lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 331 ya. Lagunya itu Patik Parjolo. Kita nyanyikan sama-sama ya. Iya Bang Raymond.
1, 2, 3, ya. Pati parjolo, amudo jaho bade bata, minna de batata, dan jadi meraku, amu bahenomu de bata, ido patik na parjoloi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Kita sudah selesai ibadah. Terima kasih ya adik-adik sudah kirim video aktivitasnya kemarin. Adik-adik, senang nggak sudah dikasih hadiah sama kakak-kakak sekolah minggu? Pasti senang ya. Apalagi tuh, ada si adik tuh yang pengennya hadiahnya yang paling besar. Siapa ya? Pasti dia tersenyum itu lagi nonton. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita ada tugas untuk aktivitas sekolah minggu. Kalau horong 1 itu bernyanyi Yesus itulah satu-satunya, horong 2 itu Allahku besar, horong 3 itu bernyanyi dari buku Ende sekolah minggu nomor 27, indahnya saat yang teduh. Horong 1 dikirim ke kakak Mawar ya, horong 2 dikirimnya ke abang Remon, horong 3 dikirimnya ke kakak Uli. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Salam sehat. Kami kangen untuk adik-adik semua. Mwah.